Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak SMA Muhammadiyah 3 Batu, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar. Saya Anissa Kurota Ayun akan mengajarkan kalian tentang keanekaragaman hayati di Indonesia yang pada KD 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan cara pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Tujuan yang kedua yaitu menguraikan konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, flora, fauna, dan cara penyebarannya berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Tujuan yang ketiga yaitu menyajikan hasil observasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada apa aja sih pada bab ini? Yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati di Indonesia, tingkat gen, jenis, dan ekosistem beserta contohnya. Yang kedua, faktor pendukung keanekaragaman hayati di Indonesia dan manfaat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Yang terakhir yaitu pelestarian keanekaragaman hayati in situ dan ex situ. Sebelum ke materi yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati, yaitu keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Tingkat keanekaragaman hayati pada gen yaitu keanekaragaman yang terjadi antar satu individu dengan yang lainnya yang masih dalam satu spesies. Contohnya seperti jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk manis masih dalam satu spesies jeruk. Contoh lain yaitu seperti mawar merah dan mawar putih masih dalam satu spesies mawar. Yang berikutnya, tingkat jenis yaitu keanekaragaman individu yang berbeda spesies tetapi satu genus atau satu famili. Contohnya yaitu genus Felidae ya, antara lain seperti macan, kucing, harimau itu masih dalam satu famili. Contoh lain yaitu seperti Solanaceae, antara lain terong, cabai, dan tomat itu masih dalam satu keluarga atau satu genus Solanaceae. Yang terakhir, tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang disebabkan oleh komponen abiotik yang bervariasi sehingga menimbulkan interaksi yang berbeda-beda dengan makhluk hidup. Contohnya yaitu seperti ekosistem laut, gunung, gurun, atau ekosistem biota bawah laut itu juga bisa disebut ekosistem. Materi yang selanjutnya yaitu peta penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yang dimaksud dengan garis Wallace, yaitu garis yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Contohnya memisahkan antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera itu dipisahkan dengan Indonesia Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Sedangkan garis Weber yaitu memisahkan antara Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara dipisahkan dengan Papua. Yang seperti gampangannya seperti ini. Garis Weber itu yaitu garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu peta penyebaran fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Pada Indonesia bagian barat atau disebut dengan Asiatis, bisa disebut juga dengan Orientalis, itu ciri-cirinya banyak mamalia yang berukuran besar. Contohnya harimau, gajah, badak, itu berbagai jenis kera. Contoh ciri-ciri selanjutnya yaitu sedikit burung berwarna tetapi banyak
burung yang bersuaranya merdu dari ukuran kecil hingga sedang. Sedangkan fauna bagian tengah atau bagian peralihan, ciri-cirinya yaitu hewannya itu mirip dengan tipe Asia atau mirip juga dengan tipe Australia. Bisa disebut juga dengan hewan endemik. Ciri selanjutnya yaitu terdapat jenis hewan langka seperti binatang sebagai sisa hewan purba yang masih bertahan hidup sampai sekarang, yaitu komodo. Ciri yang selanjutnya yaitu fauna pada bagian barat, maksud saya fauna bagian timur atau Australis. Itu ciri-cirinya terdapat binatang berkantung, contohnya kanguru, mamalia berukuran kecil, walabi dan possum. Banyak jenis burung yang berbulu indah. Selanjutnya, ciri-ciri penyebaran flora berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Yang pertama, Indonesia bagian barat atau Asiatis atau Orientalis banyak terdapat jenis pohon meranti. Hutan hujan tropis selalu hijau sepanjang tahun yang bersifat heterogen. Yang terakhir, memiliki berbagai jenis nangka. Ciri pada flora Indonesia bagian tengah atau peralihan yaitu banyak hutan semusim atau heterogen, banyak ditemui sabana dan stepa. Ciri yang selanjutnya, Indonesia bagian timur atau Australian yaitu terdapat hutan kayu putih dan memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua memiliki banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Ini sendiri ada dua, pelestarian in situ dan ex situ. Yang dimaksud dengan pelestarian in situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan pada tempat habitatnya itu sendiri, tempat hidup aslinya. Contohnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon yang melestarikan, yang memelihara badak berjula satu, kan di situ memang tempat habitat aslinya. Yang contoh selanjutnya yaitu Taman Nasional Baluran yang terdapat hewan banteng, Taman Nasional Komodo, dan Cagar Alam Kepulauan Krakatau yang melestarikan berbagai jenis tumbuhan paku. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman ex situ itu merupakan pelestarian dengan cara dikeluarkan dari tempat hidup aslinya atau habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya seperti taman safari, kebun binatang, kebun raya gitu. Materi yang terakhir yaitu hal-hal yang menyebabkan peningkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan varietas baru. Yang kedua, penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan ditanam kembali. Contoh yang ketiga, pembuatan taman-taman kota. Dan contoh yang terakhir, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Sedangkan hal-hal yang menurunkan keanekaragaman hayati itu antara lain perusakan dan pemusnahan habitat. Yang kedua, adanya perkembangan industri pertanian dan industri perhutanan serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut, penggunaan jenis hewan dan tumbuhan pada suatu habitat secara berlebihan. Yang terakhir yaitu terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem dan adanya perubahan iklim global atau iklim pemanasan global. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, siswa sudah cukup baik dalam mengerjakan keanekaragaman tingkat jenis dan gen. Di sana dapat dilihat dari LKPD yang telah dikerjakan, mereka sudah mampu
memberikan contoh beserta ciri-cirinya. Pada soal uraian juga mereka sudah mengerjakan dengan baik. Cukup sekian pembelajaran yang saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian materi yang telah saya berikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dengan baik dan anak-anak tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.